Halo teman-teman, selamat datang di channel Great Auto. Saya masih di Japan Mobility Show di JMS 2023. Ini merupakan event yang sebelumnya bernama Tokyo Motor Show. Terakhir TMS itu di 2019, lalu kemudian nggak bisa diselenggarakan karena COVID ya, hampir terjadi di seluruh dunia. Dan setelah 4 tahun akhirnya kita bisa datang lagi secara langsung ke JMS. Saya di boothnya Toyota teman-teman. Kesini ada hal yang menarik bagi saya, terutama karena saya orang Indonesia gitu ya. Ini mobil di belakang saya, Rangga Konsep, itu punya sense of Indonesia banget. Kelihatan di situ ya, ada kopi tuku, ada logonya toko kopi tuku. Intinya adalah ini mobil punya banyak spek teknis yang menarik, meskipun belum diumumkan secara resmi detailnya gitu ya, tapi dia sudah ada beberapa hal yang bisa kita ketahui dan itu bagi saya atraktif. Pertama adalah ini merupakan pickup yang secara basis dia sangat modular. Dari awal dia nggak hanya pickup yang diorientasikan untuk mengangkut barang seperti Hilux gitu misalnya, atau double cabin gitu kayak Hilux, tapi dia dari awal sudah diproyeksikan untuk bisa menjadi apa saja. Sudah seperti bunglon mungkin ya, dia bisa menjadi coffee shop misalnya, dia bisa menjadi ambulans misalnya, dia bisa menjadi rumah berjalan, camper van gitu ya, motorhome misalnya. Dan dia punya spesifikasi yang kalau benar diterapkan akan menjadi sangat fleksibel. Disebutkan bahwa meskipun ini konsep tapi udah ketahuan kalau mesin yang digunakan pilihannya antara 2000 bensin atau 2400 diesel, yang mana asumsi kami dan itu mungkin sangat masuk akal adalah TR series yang ada di Innova dan 2.4 GD series yang juga ada di Innova. Jadi Indonesia mestinya sudah cukup familiar dengan mesin-mesin seperti itu, yang artinya juga suku cadang owner deal gitu nggak susah. Lalu kemudian ini mobil kalau dalam bahasa internalnya Toyota Group disebutnya AMV Zero. Jadi semakin kecil AMV-nya itu kode angkanya berarti mobilnya semakin kecil, makanya dia sub di bawah Hilux. Jadi kalau Hilux itu yang single cabin disebutnya AMV 1. Lalu kemudian yang AMV 2 itu extra cabin yang rush gitu ya. Lalu kemudian yang double cabin itu AMV 3. Terus Fortuner itu AMV 4 dan Innova yang lebih gede dalamnya dibanding Fortuner meskipun sama-sama 7-seater. Innova itu AMV 5 dan dia AMV 0, jadi memang lebih kecil. Secara kasta ini adalah yang adiknya dibanding yang lain. Jadi kita bisa tahu bahwa penggunaannya ini bisa menjadi sangat end user. Jadi ya kelasnya seperti itu. Dan saya mau, teman-teman sebenarnya udah pernah melihat ini mungkin di Gias pun juga sudah dipamerin gitu ya. Tapi memang yang perlu kita highlight yang juga menarik adalah soal desainnya teman-teman. Tuh. Jadi ini mengotak. Dia lumayan lumayan timeless mestinya. Jadi nggak seperti kebanyakan mobil Toyota yang makin kesini makin slick gitu ya, makin tajam-tajam gitu landai. Kalau ini malah lebih ke arah boxy. Jadi buat teman-teman yang suka dengan tampilan macho, mestinya ini bisa memberikan feel itu. Tampilannya gitu. Dan sebenarnya teman-teman dia di Asia itu ada 3 negara yang yang sudah terlihat desainnya si AMV Zero ini. Thailand itu namanya AMV Zero, lalu kemudian Filipina itu menggunakan nama Tamarau ya. Lalu kemudian yang ini Rangga Konsep dari Indonesia, dan di antara 3 negara itu yang diambil konsepnya adalah yang dari Indonesia ini nih. Jadi kita bisa lah berbangga dengan si Rangga Konsep ini, seperti Indonesia banget gitu ya. Tuh.
Lalu kemudian di bagian bawahnya gardan solid. Dan ini wheelbase-nya ini 3085 mm ya, 3 meter. Jadi dia fleksibel karena wheelbase-nya panjang, sehingga kalau misalnya mau jadi motorhome gitu misalnya, secara camper van juga semakin luas gitu ya, hobi itu sangat mungkin terjadi gitu. Dan nggak menutup kemungkinan akan ada sistem gerak 4-wheel drive, yang mana itu sangat bagus ya untuk meningkatkan daya jelajah gitu. Lalu kalau ada pertanyaan apakah dia akan menjadi kanibal bagi sang saudara Hilux, gitu rasanya enggak ya, karena memang Hilux itu punya orientasi yang berbeda, dan kalau nanti versi finalnya nggak jauh beda dengan konsepnya atau mungkin emang benar-benar seperti ini, ya dia punya kans untuk lebih banyak diterima konsumen karena dia sudah dari awal sudah tahu kalau akan menjadi banyak format. Jadi gitu teman-teman, Rangga Konsep. Kita rasanya perlu tahu pendapat teman-teman mengenai Rangga Konsep ini, yang siapa tahu bisa sampai ke telinga desainernya Toyota yang bertanggung jawab sama Rangga Konsep ini. Kita perlu tahu apa menurut teman-teman yang bagus dan yang perlu dioptimalin mengenai mobil yang masih konsep ini. Gitu, tolong tulis di kolom komentar ya. Mungkin itu dulu teman-teman dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video berikutnya.